Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya kalian selalu senantiasa menjaga kesehatan kalian, jaga jarak, cuci tangan, dan selalu pakai masker dimanapun berada. Anak-anak, perkenalkan nama Ibu Pujian Salsabila yang akan belajar bersama-sama kalian hari ini ya. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama sebagai wujud cinta kita kepada tanah air Indonesia. Anak-anak, materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang rantai makanan dan teks non-fiksi. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, dan pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian mampu menjelaskan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Nah, yang kedua adalah kalian mampu membuat teks non-fiksi yang ada dalam suatu ekosistem. Nah, yang ketiga adalah kalian mampu menjelaskan tentang rantai makanan yang terdapat dalam suatu ekosistem. Yang keempat adalah kalian mampu membuat jaring-jaring makanan yang terdapat dalam suatu ekosistem. Yang kelima adalah kalian mampu menyebutkan tarian daerah Nusantara yang menggunakan properti tari. Dan yang keenam adalah kalian mampu memperagakan tarian daerah Nusantara yang menggunakan properti. Coba kalian simak gambar berikut ya. Gambar tersebut merupakan rantai makanan pada ekosistem sawah. Padi merupakan produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri. Setiap produsen akan dimakan oleh konsumen tingkat 1 yaitu tikus. Tikus menjadi konsumen tingkat 1 karena tikus merupakan hewan omnivor yang juga memakan padi untuk memperoleh energi. Sebagai konsumen tingkat 1, tikus akan dimakan oleh konsumen tingkat 2 yaitu ular. Ular menjadi konsumen tingkat 2 karena ular merupakan hewan karnivor yang memakan tikus untuk mempertahankan hidupnya. Sebagai konsumen tingkat 2, ular akan dimakan oleh konsumen tingkat 3 yaitu burung elang. Burung elang menjadi konsumen tingkat 3 karena burung elang merupakan hewan karnivor yang mendapatkan energi dengan memakan ular. Sebagai konsumen tingkat 3, burung elang akan mati. Bangkai burung elang akan diurai oleh mikroorganisme seperti jamur. Jamur menjadi pengurai karena jamur berperan dalam mengurai konsumen tingkat 3 untuk berkembang biak. Hasil penguraian yang terdiri dari zat-zat tertentu yang kemudian akan masuk ke dalam tanah dan dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai sumber makanan. Rantai makanan adalah perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain dari peristiwa makan dan dimakan. Hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi terjadi karena peristiwa makan dan dimakan. Ketika suatu makhluk hidup memanfaatkan atau memakan makhluk hidup lain, maka akan terjadi perpindahan energi berupa zat-zat yang dibutuhkan untuk bertahan hidup bagi makhluk hidup tersebut. Ibu mempunyai sebuah percakapan. Coba kalian simak dan kalian pahami apa isi percakapan tersebut ya. Tugas kita berikutnya adalah membuat karangan non-fiksi tentang ekosistem, Din. Aduh, aku lupa. Apakah karangan non-fiksi itu, Ben? Karangan non-fiksi adalah karangan yang mengetengahkan tentang data dan fakta, Din. Jadi bukan menggunakan imajinasi kita. Sepertinya seru sekali ya membuat karangan non-fiksi tentang ekosistem. Jadi, pada teks percakapan tersebut menjelaskan bahwa karangan non-fiksi itu adalah karangan yang mengetengahkan tentang data atau fakta, bukan imajinasi kata. Maksudnya, non-fiksi itu berisi tentang data-data yang bersifat fakta, bukan hayalan kata. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang tarian daerah Nusantara. Coba kalian simak baik-baik ya teks tersebut. Keberadaan ekosistem juga dijadikan sebagai inspirasi dalam berkarya seperti yang terdapat dalam beberapa tari daerah. Hasil panen yang diperoleh dari ekosistem sawah atau ladang
dituangkan menjadi karya tari yang indah dan menarik. Beberapa tarian daerah juga menjadi tindak tanduk hewan dalam sebuah ekosistem sebagai inspirasi tarian mereka. Berikut adalah beberapa tari daerah yang mengetengahkan tentang berkah Tuhan lewat ekosistem di sekitar. Gambar pertama, tari tradisional Caping Ngancak yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur, menceritakan tentang kehidupan petani. Tari ini menggambarkan para petani yang sedang bekerja mulai dari menanam, merawat, hingga memanen padi. Seperti petani sebenarnya, para penari juga mengenakan caping. Caping merupakan penutup kepala yang biasa dikenakan petani saat bekerja di sawah. Caping berbentuk kerucut terbuat dari anyaman bambu. Gambar yang kedua adalah tari alang Babega dari Minangkabau, Sumatera Barat. Merupakan sebuah tarian khas daerah yang menggambarkan burung elang yang melayang-layang di udara. Burung elang ini mengepakkan sayapnya, mencari mangsa, kemudian menukik dan menyambar mangsa tersebut. Jenis-jenis tarian tradisional dan properti yang digunakan. Yang pertama ada tari serimpi yang berasal dari Yogyakarta. Properti yang digunakan adalah cundrik, pistol, jemparing, dan tombak pendek. Yang kedua ada tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Properti yang digunakan adalah piring. Yang ketiga ada tari payung dari Sumatera Barat. Properti yang digunakan adalah payung. Gambar selanjutnya ada tari pendet yang berasal dari Bali dan properti yang digunakan adalah bokor. Tari jaipong berasal dari Jawa Barat. Properti yang digunakan adalah sampur, selendang. Dan selanjutnya ada tari bedaya Ketawang yang berasal dari Jawa Tengah. Properti yang digunakan adalah dodot. Di kesimpulan pembelajaran hari ini adalah 1. Rantai makanan adalah perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain dari peristiwa makan dan dimakan. 2. Karangan non-fiksi adalah karangan yang mengetengahkan tentang data dan fakta, bukan imajinasi kita. Yang ketiga adalah jenis-jenis tarian tradisional dan propertinya. Ada tari serimpi berasal dari Yogyakarta dan properti yang digunakan ada cundrik, pistol, jemparing, dan tombak pendek. Selanjutnya ada tari piring dari Sumatera Barat dan properti yang digunakan adalah piring. Yang ketiga ada tari payung yang berasal dari Sumatera Barat, properti yang digunakan adalah payung. Tari pendet dari Bali, properti yang digunakan adalah bokor. Tari jaipong dari Jawa Barat, properti yang digunakan adalah sampur, selendang. Dan tari bedaya Ketawang yang berasal dari Jawa Tengah, properti yang digunakan adalah dodot. sekarang coba kalian perhatikan tugas kalian hari ini ya. Buatlah sebuah rantai makanan yang terdiri atas satu produsen, 4 tingkat konsumen, dan 1 pengurai. Kerjakan di buku gambar, kemudian foto dan dikirimkan ke WhatsApp ibu guru. Tugas yang kedua, setelah kalian mengerjakan rantai makanan di buku gambar, coba kalian kerjakan link di bawah ini ya. Anak-anak, untuk materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, nanti kalian akan belajar tentang sistem Subak di Bali dan kalian akan mengenal proklamasi sebagai hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kita akhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kali ini, semoga kalian selalu menjaga kesehatan kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.